Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pasar keuangan syariah. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Nur Hayati, Ihfad Hamzah, Raihan Fadilah, dan Sri Mulyani. Prinsip syariah dalam pasar uang. 1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. 2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah 1. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. 2. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Apa itu pasar uang syariah? Pasar uang syariah adalah pasar yang dimana memperdagangkan surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek. Dalam hal pasar uang ini, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-minjam dana yang selanjutnya menimbulkan hutang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat hutang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar uang dapat bervariasi. Bisa surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun sampai dengan surat berharga yang berjangka 5 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar aktiva keuangan yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga yang berjangka kurang dari 1 tahun. Hal ini dikarenakan surat berharga yang berjangka lebih panjang biasanya lebih banyak dimiliki oleh investor di pasar modal. Pandangan Islam terhadap uang. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat ukur, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep. Karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Sebab semakin cepat uang itu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian. Instrumen yang ditawarkan dalam pasar uang syariah. Instrumen yang digunakan dalam PUAS ini adalah apa yang disebut dengan SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank yang digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami defisit dana. Mekanisme transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Pertama, mekanisme call money bisa diperdagangkan secara langsung antar bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam clearing maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Kedua, sedangkan SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui security house sebagai perantara antara pemilik dan pemakai. Melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme BI menjual SBI kepada Vicorinvest, barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Ketiga, mekanisme untuk SBPU. Nasabah baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan BI. Pasar uang syariah dan konvensional memiliki persamaan, yaitu 1. Keduanya merupakan instrumen likuiditas yang berfungsi memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas,
baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, ia dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya. Dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Kedua, keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. 3. Pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui clearing atau biljet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis. Adapun perbedaan pasar uang syariah dan pasar uang konvensional. 1. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga, melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan PUAB seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan bank konvensional, sedangkan PUAB hanya bank konvensional. Peranti yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA, sedangkan peranti umum yang digunakan dalam PUAB adalah Promes atau Promissory Notes. Sertifikat IMA sebagai piranti utama PUAS hanya dapat dialihkan satu kali, sedangkan terhadap Promes dapat dipindah tangankan berulang kali selama belum jatuh tempo. Dalam perhitungan imbalan, peranti utama PUAS tidak mengikutkan sama sekali komponen bunga. Di lain pihak, bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan dalam PUAB. Resiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi PUAB. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi. Oleh karena itu, hanya dapat dipindah tangankan satu kali. Sedangkan Promes merupakan suatu negosiasi instrumen di mana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.